sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Perkenalkan, saya Maudi yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, di segmen Perikanan Menginspirasi, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Susilo Budi Priyono, SPI, MSI, selaku Kepala Prodi Aquakultur Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang akan membersamai kita pada podcast hari ini. Halo, selamat pagi Pak Susilo. Halo, selamat pagi Mbak Maudi. Semoga sehat selalu ya Bapak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat, baik-baik saja. Nah Pak, saya ingin bertanya nih terkait perkuliahan. Gimana nih perkuliahannya Pak? Pengajarannya, anak-anak mahasiswanya gimana Pak? Ya, sampai saat ini kuliah berjalan dengan lancar. Kemudian minggu-minggu ini sudah memasuki minggu menjelang ujian tengah semester ya. Jadi mahasiswa tetap antusias untuk ikut kuliah itu Mbak. Oke Pak. Nah baik, pada kesempatan kali ini Pak, kita bakal ngebahas mengenai budidaya ikan nila intensif dengan kincir air, di mana nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan menarik seputar hal tersebut. Baik, langsung saja Pak Susilo, kita ke pertanyaan yang mungkin sahabat perikanan juga udah penasaran pastinya. Pertama-tama boleh nih Pak, sapaan hangat terlebih dahulu kepada sahabat perikanan. Boleh, terima kasih Mbak Madi. Ya. Halo sahabat perikanan, salam sehat selalu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Susilo. Oke Pak, pertanyaan pertama nih, bisa dikasih tahu bagaimana prinsip dasar dari budidaya ikan nila intensif dengan kincir air dan bagaimana penerapannya dalam budidaya ikan? Baik Mbak Maudi, jadi dalam aquakultur itu ada upaya intensifikasi ya. Kemudian dalam aquakultur kita juga tahu ada yang namanya daya dukung produksi atau production carrying capacity, yaitu produksi maksimum yang bisa dihasilkan dari suatu sistem budidaya. Nah, terkait dengan intensifikasi ini, itu adalah bagaimana kita meningkatkan daya dukung tersebut. Nah, peningkatan itu dilakukan dengan memberikan input berupa kincir air. Seperti kita ketahui bahwa kincir air atau paddle wheel aerator ya, ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan oksigen di dalam air, sehingga dengan penambahan kincir air dalam sistem budidaya, itu oksigen akan meningkat. Nah, dampaknya nanti kita bisa meningkatkan padat tebar. Nah, dengan padat tebar yang tinggi, itu nanti harapannya kita bisa memanen, kemudian menghasilkan produksi ikan sekaligus produktivitas ikan yang lebih tinggi, lebih baik. Begitu. Oke Pak, selain untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air, apa saja kelebihan kincir air pada budidaya ikan nila ini, dan kenapa nggak memilih jenis aerator lain seperti microbubble generator ataupun blower Pak? Apakah dari segi harga maupun segi yang lain gimana Pak? Baik Mbak Maudi, jadi kenapa pembudidaya ini lebih memilih kincir air khususnya dalam budidaya nila ya? Karena apa? Karena penerapan ini itu lebih cocok ke kolam. Jadi bukan di bak ya. Dengan timbangan apa? Itu luasannya itu relatif lebih besar. Nah, sehingga itu diperlukan kincir air. Nah, kelebihan kincir air itu apa? Itu yang pertama saya kira dia memiliki standar transfer oksigen yang tinggi. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen terlarut di dalam air itu yang tinggi, relatif tinggi dibandingkan jenis aerator yang lain. Yang kedua, itu dia memiliki kemampuan ataupun akan menimbulkan efek arus. Nah, dengan adanya arus, itu yang namanya sisa pakan, kemudian nanti kotoran ikan, itu bisa dipusatkan ke saluran pembuangan, betul sekali. Sehingga nanti ketika ada pergantian air, maka air yang terbuang itu adalah air yang mengandung kotoran ikan, sisa pakan, limbah, seperti itu. Dan berikutnya itu terkait dengan kelebihan kincir air ini adalah efisiensinya. Jadi dari segi penggunaan tenaga ataupun energi ya, listrik dalam hal ini itu relatif efisien dibandingkan dengan jenis aerator yang lain. Jadi lebih murah gitu Pak? Ya, seperti itu. Oke, menarik sekali ya sahabat perikanan. Terus nih Pak, terkait pakan, apakah ada jenis pakan khusus yang mampu mengurangi nilai FCR
ikan nila. Nah, menurut Bapak bagaimana kualitas pakan yang baik untuk budidaya ikan nila intensif dengan kincir air ini? Baik, jadi mengenai pakan itu yang penting itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama itu kita memberikan pakan itu sesuai dengan tahapan perkembangan ikan. Jadi misalnya pada tahap pendederan ini ikan butuh kandungan protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat pembesaran. Nah, sebagai contoh untuk pendederan itu kandungan proteinnya minimal 30%. Namun ketika pembesaran itu minimal 25%. Nah, kemudian yang lain itu adalah yang kedua itu adalah ukuran pakan itu juga harus disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut ikan. Nah, jadi misalnya kalau di pendederan itu ada ukuran remah atau crumble, tapi nanti ketika pembesaran itu ada yang ukurannya pelet. Pelet sendiri nanti ada macam-macam ya ukurannya, begitu disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah ini. Untuk mendapatkan FCR yang baik, itu kita harus memberikan pakan itu secara jitu. Jitu itu artinya begini. Pakan diberikan sesuai dengan kebutuhan ikan. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Itu perlu diupayakan itu. Nah, itu bisa dengan menggunakan pendekatan dosis ya. Jadi misalnya nanti dalam pendederan itu bisa dosisnya menurun dari 15 sampai 5%, kemudian ketika pembesaran itu menurun dari 5 sampai 3%. Nah, itu beberapa upaya untuk mendapatkan hasil yang baik yang diekspresikan dalam nilai FCR atau rasio konversi pakan. Jadi jumlah pakan yang diberikan tuh berapa kilo untuk menghasilkan daging berapa kilo. Nah, FCR yang baik untuk nila itu maksimal 1,5. Jadi diupayakan di bawah itu. Kalau di atas 1,5 itu kurang efisien. Oke Pak, seperti yang kita tahu kan budidaya ikan nila ini kan budidaya ikan air tawar. Nah, bagaimana cara manajemen kualitas air yang baik di budidaya ikan nila intensif dengan kincir air ini Pak? Untuk menjaga pH maupun salinitas itu gimana Pak? Ya, untuk nila ini kan memiliki kelebihan ya, mau dibudidayakan di air payo juga boleh, kemudian di air tawar boleh karena dia sifatnya eurihalin ya, bisa punya rentang salinitas yang tinggi. Tapi kalau kita bicara di air tawar misalnya, yang jelas sumber air itu harus baik. Nah, kemudian tadi upaya pengelolaan kualitas air itu yang penting apa? Ini terutama pergantian air. Kemudian yang kedua itu adalah tadi kincir itu diupayakan terus menyala. Dalam prakteknya ada yang sering menyalakan kincir 24 jam. Itu satu hal yang biasa begitulah. Nah, ini terkait dengan pengelolaan kualitas air. Kemudian yang lain itu adalah bila memungkinkan itu ada upaya monitoring kualitas air. Itu misalnya tadi sampaikan pH, kemudian suhu, oksigen, andai kata itu memungkinkan. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa gitu. Untuk memonitoring kualitas air itu lebih baik berapa kali Pak? Misalkan ada sebulan sekali atau gimana? Ya barangkali secara periodik lah, mungkin seminggu sekali gitu ya, atau mungkin nanti insidentil ketika ada kasus itu baru dilakukan monitoring kualitas air itu juga bisa. Gitu. Oke Pak, mengenai budidaya ikan nila intensif dengan kincir air, berapa lama waktu yang dibutuhkan nih Pak dalam persiapan kolam, penebaran benih, maupun pemeliharaan hingga dewasa? Apakah jauh lebih cepat dibandingkan tanpa kincir air? Baik, jadi sebenarnya ada dua ya yang bisa kita lakukan. Kita itu bisa melakukan budidaya nila ini dengan kincir air itu pada tahap pendederan. Yang kedua itu pada tahap pembesaran. Nah, untuk tahap pendederan, misalnya kita menebar benih ukuran 2-3 cm ya. Nanti dia akan menghasilkan benih ukuran gelondongan itu sampai ya ukurannya di atas 12 cm lah. Kalau gramnya ya sekitar 20 gram begitu. Itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Lah kemudian kalau yang pembesaran dari benih yang gelondongan tadi paling tidak ukurannya 20 sampai 25 gram per ekor. Itu nanti mencapai ukuran konsumsi
kira-kira ya per kilonya itu 3 sampai 5 ekor ya. Itu butuh waktu sekitar 3 bulan rata-rata gitu. Jadi untuk bedanya dengan sistem budidaya yang lain, ini sebagai contoh untuk pembesaran ya. Pembesaran untuk nila dengan kincir ini itu dengan pada tebar 20 sampai 40 ekor per meter persegi itu bisa menghasilkan ya kira-kira 6 kilo per meter persegi ya. Jadi kalau kita memiliki ukuran kolam sekitar 1000 meter persegi, berarti nanti bisa menghasilkan 6 ton begitu. Nah, bagaimana kalau itu dibandingkan dengan yang tidak tanpa kincir? Yang tidak tanpa kincir itu kan pada tebarnya paling-paling ya 10 ekor per meter persegi ya. Nah, setelah dipelihara selama 3 sampai 4 bulan itu paling nanti dia akan menghasilkan ya produksi sekitar ya 2 ton lah maksimal gitu ya. Nah, ya saya kira itu. Oke Pak, dalam budidaya kan pastinya kita menemukan permasalahan nih Pak. Ya. Jadi saya mau tanya, apa sih permasalahan yang ditemukan dalam budidaya ikan nila secara intensif ini dengan kincir air? Terus gimana nih Pak cara mengatasinya? Baik, jadi ini kan pada tebar tinggi intensif gitu ya. Itu otomatis dari segi risiko itu besar ya. Cukup tinggi ya Pak. Kemudian apalagi itu menggunakan kincir. Jadi yang pertama yang harus perlu kita perhatikan itu adalah ini. Kita harus mengantisipasi andai kata sumber energi atau listriknya itu padam atau mati. Nah, kita harus punya yang namanya genset. Karena nanti kalau enggak ya, apalagi nanti kita sudah mendekati panen nih. Listriknya mati, enggak segera bisa hidup, ya sudah nanti ada kematian. Ini salah satu risiko. Jadi sangat dianjurkan adanya sumber energi cadangan atau genset begitulah. Yang kedua itu adalah risiko penyakit sudah pasti lebih tinggi ya. Jadi otomatis dibutuhkan upaya pengelolaan manajemen kesehatan ikan yang lebih baik. Jadi yang namanya pergantian air itu juga harus baik. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang terjadi itu adalah ini. Pada saat musim atau suhunya itu agak dingin pada masa pancaroba atau perubahan musim gitu ya. Itu sering terjadi ya mungkin misalnya muncul kasus penyakit dan sebagainya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan misalnya memberikan vitamin C misalnya untuk meningkatkan daya tahan ikan. Nah, itu beberapa hal. Lalu yang lain misalnya kita juga bisa memberikan probiotik ya. Itu baik probiotik yang sifatnya untuk meningkatkan efisiensi pakan, jadi dicampurkan lewat pakan, ataupun probiotik yang diberikan langsung ke media air. Nah, itu salah satu upaya ya untuk menekan risiko begitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bisa diberikan pesan-pesan seperti tips and trick yang ingin disampaikan kepada sahabat perikanan yang ingin memulai usaha budidaya ikan nila intensif dengan kincir air? Baik, jadi tip ataupun triks gitu ya agar bisa berhasil untuk budidaya nila ini dengan kincir air. Jadi yang pertama itu yang penting itu adalah pemilihan kapasitas kincir ya. Kapasitas kincir itu perlu disesuaikan dengan ukuran kolam. Nah, untuk kolam-kolam yang berukuran kecil misalnya di bawah 500 meter persegi ya, itu bisa menggunakan kapasitas kincir yang berkekuatan 0,5 sampai 3/4 PK ya. Nah, kemudian 500 sampai 1000 meter persegi itu bisa menggunakan kincir berkekuatan 1 PK. Nah, kemudian yang lain yang perlu kita perhatikan adalah ini konstruksi kolam. Karena tadi ada efek arus ya. Itu sangat dianjurkan apabila kolamnya itu konstruksinya tanah, maka konstruksi pematang itu harus kuat. Tetapi kalau konstruksinya sudah permanen atau semi permanen itu relatif tidak bermasalah. Kemudian yang lain adalah ini, pada tebar. Pada tebar itu berkaitan dengan ya kapasitas kincir yang diberikan gitu ya. Jadi kalau secara umum untuk pendederan itu dari ukuran 23 sampai gelondongan ya, itu pada tebarnya sekitar 200-250 ekor per meter persegi itu
bisa. Kemudian untuk yang pembesaran dari gelondongan sampai ukuran konsumsi pada tebar itu bisa 20 sampai 40 ekor per meter persegi. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang lain itu kita sebaiknya menggunakan benih nila dari strain yang unggul. Sangat direkomendasikan. Jadi untuk nila merah itu misalnya ada Nilasa, kemudian Larasati, ada Citra Lada, Red Navy, begitu ya. Atau mungkin kalau nila hitam itu bisa misalnya nila gift, kemudian nila best, nila apalagi nirwana, itu bisa digunakan. Lah syukur-syukur kita bisa mendapatkan benih yang monosek jantan dari hasil maskulinisasi. Jadi beberapa hatchery ataupun pembenih itu sudah mampu menghasilkan ini nila jantan. Mengapa? Karena dengan nila jantan itu laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang betina. Nah itu. Dan yang terakhir tadi yang menurut saya penting adalah jangan lupa untuk memiliki cadangan ketika listrik itu mati. Seperti genset ya Pak? Yes, gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sahabat perikanan, tidak terasa nih Pak, kita sudah berada di penghujung acara podcast pada hari ini. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Pak Susilo karena telah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik bagi kita semua. Terima kasih juga kepada sahabat perikanan yang sudah menyimak podcast kali ini dari awal hingga akhir. Kalau sahabat perikanan suka nih dengan podcast yang kami sajikan, bisa tekan tombol like yang ada, dan sahabat perikanan juga bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dari info-info lainnya. Saya Maudi, sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat perikanan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa budidaya ikan.